Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya DJ Gita Dan saya DJ Kevin. di acara yang akan membuat 10 menit di hari Minggu kalian menjadi lebih menyenangkan. Dengan belajar bahasa Korea lewat lagu-lagu terbaru K-pop di Kampus K-pop. Jujur gue seneng banget waktu lu bilang mau bahas lagu ini, tau gak Ini sih? lagu favorit kita banget nggak sih? Kayak Yoi. hampir setiap hari dihumamkan gitu nih ya. Lagu yang akan kita bahas minggu ini nih ya guys, catchy banget Yoi. nih. Sempet viral juga nih challenge-nya di mana-mana. Betul sekali. By the way nih ya, penyanyi yang kita bahas minggu ini adalah sebenarnya dia tuh udah debut dari tahun 2005 nih. Berarti udah 15 tahun guys. Nah, sebelum kita ke pembahasan lirik nih ya, mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, Nunu Nana itu tuh artinya apa sih sebenarnya? Jadi Nunu Nana itu adalah bahasa gaulnya dari kata lulu lala nih ya, yang menggambarkan rasa gembira. Betul. Nah, di sini kata lulu lala itu kayak agak diganti gitu sama Jessie. Jadi Nunu Nana yang Diplesetin istilahnya gitu diplesetin, ya. bener banget, yang juga ingin memberikan pesan, gue nih Nunanya, gue nih yang keren, Nuna yang keren yang nggak peduli dengan omongan orang lain gitu. Nah, jadi kata Nuna itu sendiri nih ya, itu adalah panggilan untuk kakak perempuan yang lebih tua, tapi hanya boleh diucapkan oleh laki-laki nih. Kalau perempuan manggil ke kakak perempuan itu panggilan Oni. Seperti yang tadi kita udah pagi langsung mulai kan langsung Oni gitu kan ya. Nah, jangan sampai kebalik pokoknya nih guys ya. Terus kata Nuna di sini sama Jessie itu agak kayak dimainin gitu ya. Bisa bilang jadi Nunu Nana gitu. Soalnya kayak mengalunkan suatu nada lagu. Dan biasanya kalau kita lagi mengalunkan nada itu kan kita ngomong kayak la 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 na na gitu. Menurut gue itu ya, dia itu salah satu penyanyi yang vokalnya powerful banget loh. Nah, jadi kalau orang-orang kebanyakan ini mungkin baru tahu dia setelah dia ikut survival show yang isinya rapper-rapper cewek Korea gitu. Betul. Dan jadi booming nih ya karena catchphrase dia yang bilang we're not a team, this is a competition. Wait, Gitu. bener banget. Siapa lagi kalau bukan Jessie Oni? Girl crush gue banget nih ya. Langsung aja kita bahas lagu untuk minggu ini. Jessie dengan Nunu Nana. Ayo semuanya. Kesana Nunu Nana. Oh, bukan belum. Nunu Nana. Keren banget. Nuna Nana. Just dance with me, hey. Give me more. Yeah. Dia tuh badannya juga ini banget ya, bervolume Biola. sekali, gila nih Jessie. Murano. Kan vokalnya tuh powerful banget loh. Guys. Morecano. Grassona Nunu Nana. Nunu Nana. In the air. Nuna Nana. Nuna Nana. Just dance with me, just dance with me. Gitu, coba make up kayak gitu sekali. Send on me. Keren banget Say opa gamarik sih. Apa namanya, antingnya lebih gede dari gue loh. Gue lagi pakai anting yang sama guys sama Jessie, tapi dia diameternya jauh lebih besar. Morecano. Bisa dieditin nggak gue pakai anting kayak gitu? Nunu Nana. Nunu Nana. Put 'em up in the air. Nuna Nana. Like this. Nana. Nuna Nana. Ya, mukanya tuh tapi nyolotan. Bisa banget memberikan arwah kenyolotannya. Tapi nyolotnya tuh kalau buat cewek tuh Keren gitu girl ya. crush. Bukan kayak gue sebagai cewek pengen nonjok dia tuh enggak. Enggak, Lebih gue kayak juga. respect gitu kan. Nyolotnya tuh nyolot yang bikin respect gitu. Kesana nona nana.
Tuh. Oh iya 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 iya. Gila, vokal powerful, dance juga bagus ya. Body juga Body bagus. bagus. It's nggak bisa, nggak bisa. Hey, Onni, respect. Onni respect. Talk about me more and more, Morakano, and you. Nah, yuk langsung aja kita bahas lirik yang pertama. Murano, Murakano. Apa katamu gitu? Kesukaannya Gita nih kayaknya ya. Murano. Nah, Murano atau Murakano ini dialeknya orang-orang Gyeongsangdo nih ya, guys. Jadi bagian selatannya Korea nih. Apa katamu di sini itu biasanya diucapkan kalau lawan bicaranya itu ngomong atau membicarakan sesuatu yang sekiranya kurang berkenan gitu. Jadi apa katamu di sini itu nadanya seperti, "Hah? Lo ngomong apa sih barusan?" Bener-bener gitu, ya. Jadi agak sedikit menyiratkan kayak kemarahan gitu ya, Murano gitu ya. Nah, jadi kalau Murano ini sendiri itu kalau diubah ke bahasa standar, bahasa Koreanya itu ya, jadi bore atau Rakano itu diubah jadi Morago hanen goya nih. Jadi contohnya kalau dalam kalimat ini, misalnya gue ngomong ke Gita nih ya, Git, lo gendutan ya akhir-akhir ini gitu kan. Sialan ya, ngasih contohnya harus banget kayak gitu nih ya. Terus gue jawabnya gini, Murano, Murakano gitu nih ya. Bisa juga kayak misalnya si Kevin lagi cerita sesuatu nih ya. Kayak dia tuh kalau lagi cerita sesuatu kayak terus selalu menggebu-gebu Oke. gitu, ngomongnya jadi cepet banget. Nah, di sini gue juga bisa ngomong, "Ya, Murakano conco nih, Yegi Jomhe" gitu. Lu ngomong apa sih pelan-pelan lah ceritanya gitu. Betul. Kalau di lagu ini nih ya, jadi si Jesse itu kayak ngomongnya Murano itu ke hatersnya gitu nih ya. Ngomong apa sih lo gitu kan. Karena si Jesse itu nggak peduli gitu lah istilahnya ya. Kayak kesannya ngomong-ngomong negatif sama hatersnya dia nggak peduli gitu. You know I got the keys to the lock. 안 받으면 눈치, I just do me. 날 보기 위해. Nah, oke, lalu lirik selanjutnya yang akan kita bahas adalah Amba dame nunci ya. Artinya di sini adalah gue nggak peduli sama pandangan atau omongan orang-orang ya. Nunci ini adalah suatu kata yang bisa dibilang Korea banget gak sih gitu ya? Korea Yoi. banget ya. Nah, jadi nunci yang akan kita bahas di sini ini sebenarnya agak sulit untuk diartikan hanya dengan satu kata saja sebenarnya nih ya. Karena nunci ini menurut gue kayak agak menggambarkan situasi gitu nggak sih ya gitu ya? bener. Kayak situasi di mana misalnya seseorang bisa melihat atau misalnya memprediksi atau misalnya membaca situasi dengan benar gitu kali ya. bener. Jadi bahasa Inggrisnya kayak emotional intelligence Wih, gitu ya. keren banget bahasanya ya. Setuju, kayak pinter baca sikon, situasi dan kondisi. Sikon kayaknya pas nih ya. Nah, jadi nunci ini di Korea itu kayak essential ya, bisa dibilang perlu banget deh pokoknya di nggak Korea boleh nih ya. nggak ada ya. Udah kayak budaya gitu ya. Jadi agak beda sebenarnya kayak di Indonesia yang bisa dibilang kurang ada budaya nuncinya ini nih. Setuju. Jadi budaya nunci ini cukup berat ya sebenarnya untuk Iya, diikuti, iya. apalagi untuk kita yang orang-orang Indonesia. Contohnya dalam kalimat nih, misalnya gue sama Kevin janjian mau makan malam Oke. gitu, terus si Kevin nanya, Git, lo bisa keluar kantor jam berapa gitu kan? Terus gue jawabnya, nunci jombogo nagalke, gue liat sikon dulu nih baru bisa keluar kantor. Gue jawabnya kayak gitu. Lebih kayak misalnya mungkin atasannya Gita masih ada di kantor apa enggak. Jadi yang Bener. sikon itu kayak semuanya yang di dalam kantor itu lingkungannya gimana gitu Iya, saat jadi itu gue kan harus ya. ngeliat situasi kantor gue, atasan gue masih kerja nggak ya? Aduh, gue perlu bantuin dia nggak ya? Gitu, Betul. kurang lebih. Dan terus ada juga beberapa kata yang sering digunakan bersama dengan kata nunci ini sendiri nih ya. Yang pertama itu adalah nunci를 본다. Seperti contoh yang tadi udah dikasih Gita nih ya. Artinya adalah melihat atau membaca situasi di sekitar gitu Benar. ya. Lalu yang kedua nih ya, 눈치를 채다, yang artinya menyadari atau tahu isi arti atau pikiran orang lain atau suatu situasi. Nah, yang terakhir yang sering digunakan dan gak boleh kita miliki kalau kita ada di Korea nih adalah 눈치가 없다, yang artinya adalah nggak bisa membaca atau memahami situasi nih guys. Nunci opta ini nggak boleh banget ya kita punya di Bahaya Korea. pokoknya kalau di Korea. 어디 가든 flex, got the S on my chest. 싸이 오빠 말했지 꼴리는 대로 해. No red light. Lalu lirik terakhir yang akan kita bahas adalah Sai Opa Maretchi. Sai Opa kan udah bilang. Nah, di sini kenapa ada Sai Opa? Karena Sai ini bosnya si Jessie nih ya. Jessie kan termasuk dalam agensi P Nation. Nah, Sai ini adalah bosnya gitu. Nah, sekarang coba yuk kita bahas panggilan-panggilan yang ada di Korea nih. Betul. Yang pertama ini adalah Oppa nih ya. Oppa. Ini memang semua orang mungkin udah tahu lah ya. Semuanya Panggilan yang Oppa-Oppa.
ditujukan kepada kakak laki-laki, tapi harus diucapkannya oleh perempuan, guys. Ya, nggak boleh salah ya. Nggak boleh salah. Misalnya nih kayak Sionnya Super Junior gitu, contohnya nih ya, bias gue di Super Junior nih. Gue manggilnya Sion Opa gitu nih ya. Atau misalnya Felixnya Stray Kids, gue juga manggilnya Felix Opa gitu. Emang si Felix lebih tua daripada lo? Enggak sih, tapi berhubung doi ganteng kan, semua yang ganteng pokoknya gue panggil Opa aja ya. Iya, memang sih di Korea ada yang kayak gitu ya. Pokoknya kalau misalnya ganteng, pokoknya tetap panggil Opa nih ya. Walaupun lebih muda, dasar banget nih ya. Terus nih ya, kalau misalnya laki-laki ke kakak laki-laki nih ya, kita manggilnya bukan Opa nih, nggak boleh Nggak ya guys boleh, ya. jangan sampai salah. Manggilnya itu adalah Hyung nih. Manggil Ini mungkin Hyung. juga sering dengar juga ya. Hengnim Nah. gitu nih ya. Lalu panggilan ke kakak perempuan yang diucapkan oleh perempuan itu adalah Onni. Misalnya tadi gue ke Jessie, itu Jessie Onni, sok kenal banget. Terus contohnya lagi misalnya ke DJ B nih ya, gue manggil B itu pakai Onni karena B itu lebih tua daripada gue. Kadang-kadang nih ya, di toko baju gitu nih, kayak di Gangnam gitu. Gue tuh sering banget loh dipanggil Onni sama ibu-ibu penjualnya, padahal udah jelas doi itu, si penjualnya tuh jauh lebih tua daripada gue, udah ajuma gitu. Tapi manggil gue pakai Onni loh. Betul, itu juga emang gue juga sering dengar nih ya. Biar ada kesannya katanya itu kayak teman dekat gitu loh guys. Jadi pokoknya harus hati-hati juga nih ya kalau kalian mau manggil ajuma yang artinya adalah ibu nih ya. Di Korea itu para ajuma tuh suka kayak kesel gitu loh kalau dipanggil ajuma gitu. Jadi kita bisa kayak panggilnya mungkin Nuna atau Oni aja gitu ya. Oke, lanjut nih ya. Terus kalau panggilan ke kakak perempuan diucapkan ke oleh laki-laki itu panggilnya Nuna ya. Seperti di judul lagu ini. Jadi Jessie itu manggilnya adalah Nuna gitu. Nuna, Kevin ke Jessie manggilnya Jessie Nuna. Betul. Sok deket banget ya. Yang terakhir nih ya, kalau ke siapapun yang lebih muda itu manggilnya adalah dongseng gitu, yang artinya adik. Kalau dongseng itu bisa diucapkan oleh gender siapa aja ke gender siapa aja nih ya, nggak ada aturannya. Tapi waktu manggil sebenarnya kalau lebih muda ya manggil nama aja sih sebenarnya, kayak ya Kevina gitu atau kita ya ya, kita ya gitu. gitu. Nah, barusan adalah Jessie dengan lagu barunya Nununana nih ya. Gue sih suka banget sama Jessie ini, kayak girl crush banget, respect. Gue belum ngomong ya, gue pernah ketemu Jessie di Maka lu udah cerita sih di Iya. sini ya, di lantai 5 Gue di sini ini. banget dan gue kayak langsung membeku gitu loh. Keren banget soalnya gitu, konten gitu kan. Pasti Kayak atmosfernya auranya dia, itu auranya loh. itu kayak Wow banget ya. aduh. Dan lagunya ini menurut gue ya kayak ngomongin kayak gue peduli lu mau ngomongin apa gue gitu ya, gue akan tetap melakukan apa yang gue suka Nggak gitu ya peduli nggak sih. gue gitu, ya. Lirik sendiri tuh kayak Greso dan nununana gitu gak sih, artinya karena itulah gue kakak perempuan gitu. Karena dia berani untuk menjadi dirinya sendiri gitu ya. Betul Kuresona sekali. nununana. Yoi. Keren banget ya, respect nih ya. Nah guys, kalau kalian mau dengerin lagu-lagu oke seperti ini nih ya, jangan lupa untuk dengerin Kampus K-pop setiap hari Minggu lewat Sama Jalan 102,6 FM dan gelombang pendek KBS World Radio dan tentunya di YouTube juga. Dan juga di aplikasi mobile KBS World Radio. Jadi sekarang kita dengerin lagunya Jessie dengan Nununana. Sampai bertemu lagi minggu depan. Samjue manayo.